Bayangkan jika hari ini seorang anak petani biasa, tanpa gelar, tanpa warisan, tiba-tiba bangkit lalu menyatukan seluruh negeri tanpa darah bangsawan, tanpa pedang legendaris, hanya dengan akal, strategi, dan ambisi. Inilah kisah seorang manusia yang nyaris mustahil untuk dipercaya, namun ia benar-benar hidup. Dan namanya akan terus dikenang sebagai penyatu padu Jepang. Siapakah dia? Toyotomi Hideyoshi. Lahir sekitar tahun 1537 di desa Nakamura. Hideyoshi kecil tumbuh tanpa nama besar. Tak ada pedang sakti, tak ada baju zirah turun-temurun. Yang dia punya hanya otak cerdas dan keinginan untuk naik ke atas. Namanya saat itu hanyalah Hiyoshimaru, seorang anak petani yang bahkan tak diajarkan cara bertarung. Namun zaman itu, zaman Sengoku, adalah zaman di mana kekacauan memberi peluang pada siapapun. Ia akhirnya masuk ke dalam pasukan Oda Nobunaga, sang daimyo revolusioner. Untuk video Oda Nobunaga sudah ada di sini. Oke, duel, tapi ia jenius dalam logistik dan politik. Hideyoshi tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus menusuk dari balik layar. Ia dikenal cepat naik pangkat hingga akhirnya dipercaya mengatur pasukan dan membentuk benteng. Keahliannya dalam membujuk musuh untuk menyerah jadi senjata yang lebih mematikan dari pedang manapun. Sejak saat itu, Hideyoshi tak bisa dihentikan. Ia secara perlahan mengalahkan semua daimyo rival, menggiring Tokugawa Ieyasu menjadi sekutu, menghancurkan kekuatan klan Hojo, dan menguasai istana Kyoto. Pada akhir 1580-an, Jepang telah bersatu di bawah satu nama, Toyotomi Hideyoshi. Tapi karena ia bukan keturunan samurai, ia tak bisa menjadi shogun. Sebagai gantinya, ia diberi gelar Kampaku, penasehat kekaisaran tertinggi. Ia melakukan reformasi besar, membagi masyarakat menjadi 4 kasta: samurai, petani, pengrajin, dan pedagang. Melarang rakyat biasa punya pedang lewat perburuan senjata, membuat sistem pengawasan wilayah dan registrasi keluarga, dan membangun salah satu kastil terbesar di Jepang, Osaka-cho. Negeri itu kini tenang, tapi ambisinya belum selesai. Hideyoshi ingin menguasai lebih dari Jepang. Ia ingin menaklukkan Tiongkok. Tapi untuk menuju ke sana dia harus lewat Korea. Tahun 1592 ia mengirim pasukan samurai ke semenanjung Korea. Dalam waktu singkat, pasukan Jepang menguasai Seoul dan hampir seluruh Korea. Namun, perlawanan datang dari tentara Joseon Korea, bala bantuan dinasti Ming, dan seorang legend, Laksamana Hichunsin, yang memporak-porandakan kapal Jepang dengan turtle ship miliknya.
Serangan kedua pun dilakukan pada tahun 1597, tapi gagal, dan saat itu tubuh Hideyoshi mulai melemah. Hideyoshi wafat pada tahun 1598. Ia meninggalkan seorang putra kecil bernama Hideyori. Sebelum meninggal, ia membentuk Dewan 5 Wali, berharap mereka menjaga warisan Toyotomi. Tapi kenyataan berkata lain. Tokugawa Ieyasu, salah satu wali, diam-diam mengumpulkan kekuatan. 2 tahun kemudian ia memenangkan pertempuran Sekigahara dan memulai era baru, Shogunan Tokugawa. Putra Hideyoshi, Hideyori, bertahan sebentar di kastil Osaka, namun akhirnya kalah dan bunuh diri. Berakhirlah dinasti Toyotomi secepat ia naik. Toyotomi Hideyoshi adalah fenomena yang langka. Ia bukan samurai, bukan bangsawan, dan bukan pewaris tahta, tapi ia membuktikan bahwa kecerdasan dan keberanian bisa menaklukkan garis keturunan. Ia menyatukan Jepang, ia membuat hukum dan sistem sosial yang bertahan ratusan tahun. Ia membangun impian yang terlalu tinggi dan menanggung akibatnya. Namun, salah satu hal yang tak bisa diragukan adalah Jepang takkan pernah menjadi Jepang yang sekarang tanpa Hideyoshi. Dari petani menjadi sang penentu sejarah.